Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Sari Safitri, NIM 1011818100069. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem pendukung keputusan pemilihan menu pada penderita obesitas dengan menggunakan metode TOPSIS. Nah, metode TOPSIS sendiri adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria. Metode ini merupakan salah satu metode yang banyak digunakan untuk menyelesaikan pengambilan keputusan secara praktis, didasarkan pada konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik, tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Kita langsung saja masuk ke studi kasusnya ya teman-teman. Jadi contoh studi kasus dalam metode TOPSIS sendiri adalah menentukan pemilihan menu pada penderita obesitas dengan menggunakan metode TOPSIS. Diperlukan kriteria-kriteria dan bobot untuk melakukan perhitungan sehingga akan didapat alternatif terbaik. Dan kriteria-kriterianya adalah sebagai berikut: A1 tempe, A2 tahu, A3 daging, A4 udang, A5 kentang, A6 telur, A7 beras merah, A8 gandum, A9 cumi-cumi, dan A10 durian. Selanjutnya ada kriteria yang digunakan sebagai acuan dalam pemilihan menu pada penderita obesitas ada 5, yaitu C1 karbohidrat, C2 protein, C3 lemak, C4 kalori, dan C5 kolesterol. Dan pengambilan keputusan memberikan bobot preferensi sebagai berikut: W sama dengan 5, 3, 1, 3, 1. Dan dengan keterangan 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup baik, 4 baik, dan 5 sangat baik. Dan ini merupakan nilai-nilai kriteria dari setiap alternatif pemilihan menu diet akan disajikan dalam bentuk tabel dan diberi nilai secara acak sebagai berikut. Jadi bisa dilihat kan teman-teman, ini adalah tabel dari nilai-nilai kriteria yang didapat secara acak seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke perhitungan TOPSIS, yaitu rumusnya sebagai berikut: RIJ sama dengan XIJ dibagi sigma M I sama dengan 1 XIJ pangkat 2. Sebentar saya akan perbesar ya teman-teman biar kelihatan. Nah, kita menentukan nilai C1 yaitu X1. Nah, ini tuh didapat dari nilai ini, dari tabel tadi. Nah, nilai ini C1 ini 331 sampai durian sampai 1. Lalu dimasukkan ke rumus ini, dipangkatkan dan juga diakar, dan memperoleh hasil 9,433981. Lalu kita masukkan ke rumus RIJ tadi, yaitu R11 X11 dibagi X1. Nah, X11 ini diperoleh dari tabel yang nilai C1 yang awal ini, yaitu yang tempe yang 3 ini, dan dibagi dengan hasil dari semua nilai C1 dan memperoleh hasil 0,317994. Begitu juga dengan R21, ini diperoleh dari nilai selanjutnya yang di bawah 3, yaitu 3 dibagi dengan hasil dari nilai C1 yaitu 9,433981 dan memperoleh hasil 0,317994. Cara tersebut berlaku sampai R10. Dan selanjutnya yaitu, nah ini juga sama seperti cara C1 tadi, C2 yaitu menghitung nilai dari C2 keseluruhan dan memperoleh hasil 10,24695. Setelah itu kita menghitung R12, itu didapat dari C2 yang awal yang nilai 4 dibagi dengan total hasil dari keseluruhan S2.
dan memperoleh hasil 0,39036. Cara tersebut berlaku sampai nilai C5. Nah, setelah kita menghitung cara tersebut, hasil dari R tadi dimasukkan ke sini. Ini semua hasil dari R mulai dari C1, C2, C3, C4, dan C5. Selanjutnya kita menentukan YIJ, yaitu YIJ ini bobot preferensinya 53131. Jadi nilai R yang tadi, nilai R yang ini nanti akan dikali dengan nilai bobot preferensi seperti ini. 0,3179994 dikali dengan 5, lalu 0,39036 dikali 3, dan 0,4271788 kali 1, lalu 0,298511 kali 3, dan 0,3179994 dikali 1. Setelah itu semuanya dikali dengan ini, dikali dengan bobot preferensi, dan menemukan hasilnya seperti ini. Ini dari hasil dari nilai YIJ tadi. Hasilnya seperti ini. Saya sendirikan. Dan hasil dari nilai YIJ tadi kita mencari Ymax dan Ymin. Nah, kita perbesar lagi. Nah, cara untuk mencari Ymax itu DI plus sama dengan akar dari sigma N J sama dengan 1 dikali YI plus dikurangi YIJ pangkat 2. Nah, nilai ini dikurangi dengan nilai Ymax yang ada di C1. Jadi kita pilih Ymax di C1 adalah 2,64995. Nah, ini. Lalu kita juga cari di C2 dikurangi dengan Ymax yang ada di C2, lalu dipangkatkan dan dijumlahkan dengan C3 dikurangi dengan Ymax yang ada di C3 dipangkat 2, dan C4 juga begitu serta C5 juga begitu. Setelah itu dijumlahkan dan diakarkan dan memperoleh hasil 1,046687. Cara tersebut berlaku sampai D10. Mohon maaf, ini D10-nya kepotong. Maaf ya teman-teman. Selanjutnya kita mencari Ymin. Ymin ini caranya sama seperti Ymax tadi, cuma bedanya ini yang minus ya teman-teman. Jadi caranya itu DI-min sama dengan akar sigma N, Y sama dengan I, YI-min dikurangi YI pangkat 2. Nah, caranya sama seperti tadi, yaitu nilai dari C1 dikurangi dengan nilai C1 yang paling kecil di C1, lalu dipangkatkan, terus ditambah dengan C2 dikurangi dengan nilai C2 yang paling kecil dipangkatkan, C3 juga begitu, C4, C5 juga sama. Setelah itu dijumlahkan dan diakar dan memperoleh hasil 1,084647. Cara tersebut berlaku sampai dengan D10. Seperti itu teman-teman, bisa dipahami. Lalu selanjutnya yaitu menghitung nilai bobot preferensi dari setiap alternatif. Caranya seperti ini. VI sama dengan DI min ditambah DI min dibagi DI min ditambah DI plus. Kita langsung masuk ke V1 sama dengan ini tuh hasil dari Y min tadi. Maaf teman. Nah, ini hasil dari Y min tadi yaitu 1,08467 dibagi dengan Y-min tadi 1,08467 ditambah dengan Ymax, hasil dari Ymax yaitu 1,0467 dan memperoleh hasil 0,508951. V2 juga sama, yaitu hasil dari D2 min dibagi dengan D2 min ditambah dengan D2 plus.
dan memperoleh hasil 0,212708. Cara tersebut berlaku sampai V10. Selanjutnya ada, ini merupakan tabel hasil peringkingan dari alternatif tersebut, yaitu seperti ini tabelnya, teman-teman bisa dilihat. Kita bisa mencari angka yang paling besar, dan angka yang paling besar didapatkan di gandum, yaitu memperoleh hasil 0,55555536. Dan kita bisa mengambil kesimpulan dari tabel tersebut. Seperti ini kesimpulannya. Hasil peringkat pada tabel tersebut menyatakan bahwa yang layak dipilih sebagai menu diet adalah gandum dengan hasil 0,55555536. Seperti itu, teman-teman. Sekian video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dadah.